Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik ya teman-teman, tentang siapa itu utusan yang disebut oleh Bapak Deddy Sitorus, yang beliau itu bilang bahwa utusan ini ada kaitannya dengan Bapak Jokowi ya. Yang kemarin Bapak Deddy Sitorus itu bilang dalam beberapa hari kemarin itu di dalam konferensi persnya, dalam menyatakan kabar dari Bapak Hasto Kristianto ya. Jadi menarik ini teman-teman. Kemarin Bapak Hasto yang menyentil Bapak Jokowi, sekarang Bapak Deddy Sitorus tentang utusan lah. Siapa ini utusan ini ya teman-temannya? Dalam bulan Desember di perkiraan bulan Desember, Bapak Deddy Sitorus itu bilang bahwa ada utusan yang bilang untuk memecat Pak Hasto gitu dan mengangkat lagi Bapak Jokowi. Apakah benar ya teman-teman ini utusan ini? Sangat seru ini polemik Bapak Deddy Sitorus sama Bapak Jokowi. Kita simak saja videonya teman-teman. Diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem. Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu, kepentingannya apa sih, logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya. Apa yang terjadi di PDIP sebelum dan setelah Hasto menjadi tersangka? Iya, sebetulnya kasus penetapan tersangka Hasto ini kan di internal PDIP dihubung-hubungkan dengan pemecatan Jokowi gitu kan, dan retaknya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang lagi Sen ya, tanggal 1 Desember itu PDIP sudah memutuskan untuk akan memecat Jokowi. 1 Desember ya? 1 Desember, jadi pasca pilkada. Ya sudah pasca pilkada, tapi belum penetapan dari KPU kan waktu itu kan. Nah, waktu itu sebetulnya penetapan dari Mega itu sudah keluar lah, putusan dari Mega itu sudah keluar di 1 Desember. Nah, setelah itu sampai akhir Desember itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, 1 Desember ini sebetulnya penetapan untuk memecat Jokowi itu sudah disaksikan oleh senior-senior PDIP. Misalnya seperti Guntur Soekarno Putra yang juga adalah saudara kandungnya Megawati, betul, dan ada beberapa senior lain gitu ya, dan ada Hasto juga di situ. Nah, Hasto diminta untuk mencari tanggal dan mengumumkan kapan Jokowi akan dipecat. Waktu itu ketemu tanggal 4 Desember, Sen. 4 Desember. Iya. Lucu nih, kenapa 4 Desember? Apa kliniknya? Kalau langsung tahu sih. Itu kan Jokowi identik dengan hari Rabu Pon. Ya. Rabu Pon kan kalau bisa 4 Desember tuh Rabu. 4 Desember 4 Rabu. Desember tuh Rabu. Gimana aja? Jadi 4 Desember kenapa tanggal 4 dan itu pas hari Rabu gitu. Karena 4 ini secara kejawen gitu diyakini sebagai 4 ini kursi terbalik gitu ya. Jadi dulu bertahta terus sekarang lengser gitu. Lalu sudah tidak diajeni dalam bahasa Jawa gitu karena melakukan beberapa tindakan yang di luar nilai-nilai partai gitu. Lalu yang
Selanjutnya adalah Rabu. Rabu itu hari yang dikeramatkan oleh Jokowi. gitu. Kalau kita tahu ya, Jokowi itu sering kan melakukan waktu masih menjadi presiden ya, iya, reshuffle, terus keputusan-keputusan besar tuh di hari Rabu gitu. Melantik juga di hari Rabu. Betul, makanya ada tuh Rabu Pon gitu, identik dengan Jokowi. Nah, setelah tanggal 1 itu sebetulnya akan diumumkan tanggal 4 Desember. Nah, kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 ada komunikasi antara petinggi PDIP dengan Pramono Anung, karena saat itu kan masih pilkada Jakarta tuh masih panas ya. Panas 1 gitu. atau 2 putaran. Betul, 1 atau 2 putaran, maju ke MK atau tidak lawannya Pramono Anung gitu kan. Kemudian Pramono Anung meminta agar ditunda aja Pengumuman pemecatan itu ya. pemecatannya Jokowi. Kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP. Gitu. Lalu setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di internal PDIP. Seperti apa itu gangguannya? Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, sebelumnya Hasto itu menyampaikan bahwa Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP dan PDIP akan mengumumkan pemecatan sejumlah kadernya tanggal 17 Desember. Itu disampaikan ke publik ya, Cak? Disampaikan ke publik, tapi saat itu memang Hasto tidak menyampaikan bahwa Jokowi yang akan dipecat, tapi dia bilang ada 27 kader PDIP yang akan dipecat gitu kan. Publik membaca 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Lah, lalu tanggal 13 Desember malam, itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti. Ada ancaman kasus satu lagi ternyata kepada Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada satu kasus di luar Harun Masiku. Hasto dengan koleganya gitu ya. Kemudian setelah tanggal 13 Desember besoknya Hasto ketemu dengan satu petinggi PDIP. Itu hari Sabtu, yakni Bambang Pacul, gitu ya. Dedi menggelar sebuah konferensi pers untuk menyampaikan kepada publik bahwa PDIP pada pertengahan Desember lalu didatangi utusan khusus yang minta agar Hasto Kristianto mundur sebagai sekjen dan PDIP jangan sampai memecat Jokowi. Utusan itu juga bilang ada 9 kader PDIP yang menjadi target kepolisian dan KPK. Siapakah utusan khusus itu? Dedi tidak mau bilang. Siapa yang mengutusnya? Dedi juga tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakan orang itu, sang utusan itu, sangat berwenang. Kata Dedi, hal itu membuat dia yakin bahwa perkara Hasto yang sedang diadili saat ini dilandasi itikat tidak baik oleh kesewenang-wenangan. Apa yang diutarakan Dedi ini langsung bikin heboh. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa yang mengirim utusan itu adalah Jokowi. Sebuah kanal YouTube yang sangat anti Jokowi, FNN, secara eksplisit menyebut Jokowi mengirimkan utusan untuk menemui Dedi. Tapi Jokowi sendiri membantah. Ketika ditanya wartawan, Jokowi menyatakan dia tidak mengirim utusan ke Dedi. Tanya Jokowi, kepentingan dia apa untuk mengutus orang itu? Di mana logikanya, tanya Jokowi. Jokowi menyarankan Dedi menyebut saja siapa nama orang itu supaya cerita menjadi jelas. Jokowi bahkan terkesan tersinggung. Kata Jokowi, selama ini dia memilih diam. Difitnah saya diam, ujarnya. Dicela saya diam. Dijelek-jelekan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya mengalah terus. Tapi ada batasnya. Ketika wartawan kemudian balik bertanya pada Dedi, semula dengan nada melecehkan, Dedi menjawab, biasalah Jokowi menjawab begitu, sen kiri belok kanan. Dengan kata lain, dia bilang jawaban Jokowi tidak usah dipercaya. Tapi belakangan dia mengubah jawaban. Kepada media dia bilang dia bisa menyebut nama utusan itu dalam pembicaraan informal dengan Jokowi. Sambil ngopi katanya. Jadi benarkah ada utusan khusus yang datang ke PDIP? Mungkin saja.
Tapi masalahnya, Dedi ini tidak cukup jantan untuk menyampaikan secara terbuka nama orang itu. Ini mengherankan atau menunjukkan bahwa Dedi ini pengecut atau mungkin juga pembohong. Apa yang harus dikhawatirkan Dedi? Dia itu adalah seorang anggota DPR yang memiliki imunitas. Dengan kata lain, apa yang dia sampaikan sebagai seorang anggota DPR tidak bisa diperkarakan secara hukum. Jadi dia nggak perlu khawatir bahwa kalau dia menyebut nama seseorang, dia bisa diperkarakan secara hukum oleh orang itu. Dia juga datang dari PDIP, partai terbesar di Indonesia. Dia tidak perlu terancam kalau dia menyebarkan informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak, walau hal tersebut menyangkut nama baik orang. Jadi kenapa Dedi tidak berani menyebut nama orang itu? Saya duga dia memang dengan sengaja ingin membangun image buruk tentang Jokowi. Dia memang ingin masyarakat menuduh Jokowi berusaha mati-matian menghancurkan PDIP, menjadikan Hasto tersangka atas tuduhan korupsi.